Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sering terlewatkan. Kita akan mengupas tentang kebiasaan-kebiasaan sepele yang tanpa kita sadari bisa merusak hidup kita secara perlahan. Kita semua punya kebiasaan harian, tapi tahukah Anda bahwa beberapa di antaranya bisa jadi penyusup yang mengganggu kesehatan, kebahagiaan, bahkan kesuksesan kita? Jadi, mari bersama-sama kita jelajahi dan temukan cara untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Siap untuk perubahan? Yuk, kita mulai! Saat ini, media sosial sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur hingga sebelum tidur lagi, berapa kali kita memeriksa Instagram, Twitter, atau Facebook? Apakah Anda sadar bahwa kebiasaan ini bisa memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita bayangkan? Mari kita mulai dengan dampak pada kesehatan mental. Studi demi studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan bisa menyebabkan peningkatan rasa cemas dan depresi. Mengapa? Karena seringkali kita terjebak dalam perbandingan sosial. Ketika melihat hidup orang lain yang tampak sempurna di layar, kita bisa mulai merasa tidak puas dengan kehidupan kita sendiri. Ini adalah siklus yang berbahaya. Lalu ada masalah penggunaan waktu. Berapa jam yang kita habiskan untuk menggulir feed tanpa tujuan? Bayangkan jika waktu tersebut bisa kita alihkan untuk hal-hal yang lebih produktif atau membangun hubungan langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga dan sayang sekali jika terbuang sia-sia. Tapi ada kabar baik, kita bisa mengubah kebiasaan ini. Langkah pertama adalah dengan menyadari dan mengakui bahwa kita mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial. Setelah itu, kita bisa mulai mengatur batas waktu penggunaan. Gunakan fitur yang tersedia di banyak smartphone saat ini untuk melacak dan membatasi penggunaan harian Anda. Buatlah aturan seperti tidak ada media sosial setelah jam 9 malam atau tidak membuka media sosial saat makan. Ini akan membantu Anda untuk lebih fokus pada saat-saat penting dalam hidup Anda. Selain itu, cobalah untuk mengisi waktu yang biasanya Anda habiskan di media sosial dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Mungkin itu membaca buku, berolahraga, belajar keterampilan baru, atau sekedar menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dan teman. Ingat, setiap kebiasaan butuh waktu untuk diubah. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda masih tergoda untuk mengecek media sosial. Yang penting adalah konsistensi dalam upaya mengurangi kebiasaan tersebut. Dalam dunia yang sibuk ini, seringkali kita mengabaikan salah satu aspek paling penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Tidur yang cukup. Tidur bukan hanya tentang mengistirahatkan tubuh, tapi juga soal memperbaiki dan mempersiapkan diri untuk hari berikutnya. Kurang tidur bukan hanya membuat Anda merasa lelah di keesokan harinya, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang serius. Kurangnya tidur berkualitas dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, seperti peningkatan risiko obesitas, penyakit jantung, dan diabetes, serta mempengaruhi kesehatan mental, termasuk risiko depresi dan kecemasan. Tapi, apa yang menyebabkan kita seringkali kurang tidur? Salah satunya bisa jadi adalah penggunaan gadget sebelum tidur. Cahaya biru dari layar ponsel atau komputer mengganggu produksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Selain itu, stres dan kebiasaan hidup yang tidak teratur juga menjadi faktor utama. Jadi, bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas tidur kita? Langkah pertama adalah menciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Ini akan membantu mengatur jam biologis tubuh Anda dan meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Kemudian, buatlah lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar Anda gelap, sejuk, dan tenang. Gunakan tirai yang menghalangi cahaya, gunakan penutup telinga jika diperlukan, dan pilih bantal dan kasur yang mendukung tidur nyenyak. Hindari penggunaan elektronik setidaknya 1 jam sebelum tidur. Gantilah kebiasaan mengecek ponsel atau menonton TV dengan membaca buku atau melakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi atau mendengarkan musik lembut. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memperhatikan asupan Anda sebelum tidur.
hindari kafein dan makanan berat di malam hari. Ingat, memperbaiki kualitas tidur Anda bukan hanya soal mengurangi kelelahan, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mulailah malam ini dan rasakan perbedaannya. Siapa di antara kita yang tidak pernah menunda pekerjaan? Seringkali kita menemukan diri kita mengatakan, nanti saja, atau saya bisa mengerjakannya besok. Tapi tahukah Anda bahwa kebiasaan menunda-nunda ini bisa memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar menumpuk pekerjaan? Menunda-nunda bukan hanya tentang malas atau tidak efisien. Ini seringkali berkaitan dengan cara kita mengelola emosi dan stres. Ketika tugas yang dihadapi terasa menakutkan atau kita merasa tidak siap, menunda menjadi cara untuk menghindari perasaan tidak nyaman itu. Dampak dari menunda-nunda bisa beragam, mulai dari penurunan produktivitas hingga masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan. Ditambah lagi, ini bisa menciptakan lingkaran setan, di mana menunda pekerjaan hanya menambah tekanan dan kecemasan, membuat kita lebih cenderung menunda lagi di masa depan. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi kebiasaan menunda-nunda ini? Langkah pertama adalah dengan mengakui bahwa kita melakukannya. Sadari kapan dan mengapa Anda cenderung menunda. Apakah karena tugasnya terlalu besar? Atau karena Anda takut gagal? Setelah Anda mengenali pola tersebut, cobalah untuk memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ini membuat tugas terasa kurang menakutkan dan membantu Anda memulai. Buatlah daftar tugas dan prioritaskan apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Berikan diri Anda tenggat waktu yang realistis dan usahakan untuk menepatinya. Selain itu, ciptakan lingkungan yang kondusif untuk bekerja. Minimalkan gangguan seperti notifikasi ponsel dan atur ruang kerja Anda agar nyaman dan efisien. Terkadang, mengubah lokasi bekerja seperti ke kafe atau perpustakaan bisa memberikan dorongan motivasi yang dibutuhkan. Dan ingat, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Setiap orang kadang menunda-nunda dan itu normal. Yang penting adalah belajar dari setiap pengalaman dan terus berusaha untuk lebih baik. Dalam kehidupan yang serba cepat, seringkali kita mengambil jalan pintas dalam hal makanan. Fast food, makanan siap saji, snack tinggi gula dan garam. Semua ini mungkin terasa enak dan praktis, tetapi mari kita bahas dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan kita. Makanan tidak sehat seringkali tinggi kalori, lemak jenuh, gula, dan garam, sementara rendah nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan serat. Jangka panjang, pola makan seperti ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan bahkan beberapa jenis kanker. Selain dampak fisik, makanan buruk juga bisa mempengaruhi mood dan energi kita. Kita mungkin merasa lebih lelah, lesu, atau bahkan mudah marah. Ini terjadi karena makanan yang kita konsumsi berpengaruh langsung terhadap fungsi otak, termasuk produksi neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati kita. Lantas, bagaimana kita bisa mengubah pola makan kita menjadi lebih sehat? Langkah pertama adalah menyadari apa yang kita makan. Mulailah dengan membaca label nutrisi dan mengenali bahan-bahan yang ada dalam makanan. Cobalah untuk mengurangi konsumsi makanan olahan dan fast food dan ganti dengan makanan yang lebih alami dan segar. Mulailah memasukkan lebih banyak buah, sayur, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak dalam diet Anda. Buah dan sayur kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Protein dan biji-bijian utuh membantu Anda merasa kenyang lebih lama sehingga mengurangi keinginan untuk ngemil. Jangan lupa, perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar. Mulailah dengan mengganti satu makanan tidak sehat setiap hari dengan pilihan yang lebih sehat. Misalnya, ganti keripik kentang dengan potongan wortel atau seledri, atau ganti soda dengan air putih atau teh tanpa gula. Ingat, tidak ada yang sempurna dan tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Makanan adalah untuk dinikmati juga, jadi sesekali menyantap makanan favorit adalah hal yang normal. Kuncinya adalah keseimbangan dan konsistensi dalam pola makan sehat. Nah, itulah beberapa kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari bisa merusak hidup kita secara perlahan.
Dari menghabiskan waktu berlebihan di media sosial, tidak cukup tidur, menunda-nunda pekerjaan, hingga pola makan yang buruk, semua memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan kebahagiaan kita. Ingat, mengubah kebiasaan tidak terjadi dalam semalam. Itu membutuhkan kesadaran, usaha, dan terutama konsistensi. Jadi, mulailah dengan langkah kecil. Pilih satu area yang ingin Anda ubah dan berkomitmen untuk membuat perubahan positif hari ini. Setiap langkah kecil yang Anda ambil dapat membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami harap Anda menemukan informasi di sini berguna dan motivasi untuk mulai membuat perubahan dalam kehidupan Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dengan teman dan keluarga Anda, dan tentu saja subscribe ke Titik Terang agar tidak ketinggalan konten bermanfaat setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, bahagia, dan teruslah berkembang.